أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awrasnal kitaba alladzina istafayna min ibadina فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. صدق الله العظيم. Yang terhormat Bapak Ibu pengurus Masjid Al-Muflihun beserta jajarannya, seterusnya yang sama-sama dihormati Bapak RW kita, yang alhamdulillah telah mengawali tadi memberikan kata sambutan kepada kita semua. Jadi Bapak RW aku, Bu, agak-agak mirip namanya, Bu. Memang ada kedekatan, Bu. Beliau kok di samping kakak Bu, guru Bu.
Jadi kini juga balik kerajaan bos bu mengaji di muka guru. Namo samolo. Jadi keuntungan ngaji di muka guru betul kalau salah ada yang menunjukkan Pak Bu. Jadi alhamdulillah bersyukur Bapak Ibu punya Bapak RW yang alhamdulillah sangat peduli kepada warganya, kepada jamaah Masjid Al-Muflihun bersama-sama untuk meningkatkan amal ibadah. Semoga beliau selalu sehat, panjang umurnya, mudah rezekinya hendaknya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan kami juga Pak Ibu membangun sebuah surau di tempatnya lamanya di Piai, Kecamatan Pauh. Jadi sekarang sedang berlangsung pembangunan surau itu. Ya insya Allah nanti akan kita gunakan untuk kajian-kajian ilmu, berzikir, menghidupkan majelis-majelis ta'lim, dan khususnya nanti akan dipusatkan untuk mengadakan pengajian atau tarikat Naqsyabandiyah. Yaitu di sana kita diajak nanti untuk berzikir, cara berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyaknya. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang memiliki kelebihan rezeki, yang ingin niat berinfak bersedekah, ada ini lahannya Pak Ibu. Ada surau yang sedang dibangun gini. Mungkinlah dojo diasuransi oleh Pak RW kita menyampaikan secara pribadi ke Bapak Ibu. Ini sedang berlangsung sekarang, insyaallah akan di dinding dan di lantai insyaallah siap. Idul Fitri akan dipakai untuk berzikir bersama, menghidupkan kajian-kajian ilmu. Dimohon doa dan dukungan dari Bapak Ibu, semoga pembangunan surau tersebut berjalan lancar dan bukakan hati para dermawan untuk berinfak bersedekah kepada surau tersebut. Seterusnya yang sama-sama kita hormati para tokoh masyarakat, nenek mama, alim ulama, cerdik pandai, titik tak disebut nama, gadang tak disebut galah, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda dan pemudi, serta dan istimewa santriwan dan santriwati pesantren Ramadan Masjid Al-Muflihun. Umumnya kita yang hadir dalam peringatan Nuzul Quran 1443 Hijriah, insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, sedang zaman Nuzul Quran, peringatan Nuzul Quran yang dirahmati oleh Allah. Pertama, pada malam hari ini mari kita kembali bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan rahmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Sampai saat ini alhamdulillah kita masih sehat walafiat, masih bisa beribadah, masih bisa melaksanakan sholat fardu berjamaah, masih bisa melaksanakan sholat tarawih, witir, dan mendengarkan tausiah seputar nuzul Al-Quran. Jika kita lihat sanak saudara kita yang tidak hadir pada malam hari ini, bisa saja berbagai alasan, terutama pasti ada dengan alasan dengan kurangnya kesehatan. Nah, alhamdulillah awak sehat ini malam Bapak Ibu. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan selalu meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan selawat dengan salam marilah kita doakan kepada Allah agar disampaikan kepada junjungan alam, proklamator Islam, manusia yang patut kita tiru, manusia yang patut kita contoh, kita teladani, kita jadikan figur, bahkan harus kita idolakan. Dialah baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau dengan berlapaskan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, sedang jamaah peringatan Nuzul Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita memperingati Nuzul Quran sebagaimana yang telah disinggung oleh Bapak RW kita tadi. Nuzul Quran artinya turunnya Al-Quran. Kapan diturunnya Al-Quran? 17 Ramadan. Walaupun
ada perbedaan pendapat. Jadi yang sepakat ulama bahwa Al-Quran turunnya 17 Ramadan ini. Dan ada yang mengatakan 17 Ramadan kok Pak Ibu turunnya Al-Quran ke Baitul Izzah, Lauh Mahfuz. Baru setelah itu diturunkan Allah secara bertahap. Maka itu tidak diketahui lagi. Menurut keterangan yang kuat, itu terjadinya 10 terakhir di bulan Roh. Situlah kita yang dianjurkan bersungguh-sungguh meningkatkan amal ibadah, beriktikaf, berlomba-lomba membaca Al-Quran dengan harapan dapat malam Lailatul Qadar. Jadi bertepatan pada malam ini 17 Ramadan 1443 Hijriah. Berbicara tentang tanggal 17 Bapak Ibu, khususnya kita di Indonesia, angka 17 ini agak unik, agak keramat seketika Pak Ibu. Apa keramatnya yang 17 itu? Alasannya Pak Ibu, pertama, malam diturunkannya 17 Ramadan, malam diturunkannya Al-Quran. Adalah 17 rakaat wajib sehari semalam, 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, ditutup malam dengan isya 4, berjumlah 17 rakaat dulu. Aku 7 balik yo. Adalah cerai khusus Jawa Indonesia, angka 17 sangat bersejarah. 17 Agustus itu hari kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi awak harus menghargai, harus akrab, harus selalu ingat dengan angka 17 ini Bapak Ibu. Kalau di bulan Ramadan turunnya Al-Quran 17 Ramadan. Kalau sehari-hari, tiap hari kita perlu mengerjakan sholat 5 waktu sehari semalam yang jumlahnya 17 rakaat. Dan 17 satu lagi yaitu hari kemerdekaan awal yang diperingati setiap 17 Agustus. Waktu hari kemerdekaan kita 17 Agustus 1945, dan tiap tahun kita peringati setiap tanggal 17 Agustus. Bapak Ibu sedang jamaah peringatan nuzul Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kok seputar nuzul Quran lah tadilah dibuka oleh Bapak RW tadi. Al-Quran itu adalah kalamullah, artinya perkataan Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi melalui malaikat. Jadi Allah perintahkan malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama diturunkan di saat umur Nabi mana pesantren, santriwan-santriwati, umur berapa Nabi menerima wahyu pertama? Umur berapa? Katakanlah, mana santriwan-santriwati? Umur berapa Nabi menerima wahyu pertama kali? 40 tahun. Di mana? Di Gua Hira. Itu Al-Quran pertama diturunkan. Ayat yang pertama turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Itu ayat pertama turun saat Nabi di Gua Hira. Jadi Bapak Ibu, Al-Quran itu kalamullah, perkataan Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril secara bertahap, secara berangsur-angsur, selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Di 22 tahun 2 bulan 22 hari. Itu lamanya Al-Quran diturunkan sebanyak berapa ayat? 6.666 ayat. Juznya 30 juz.
Hurufnya, per huruf maka ada yang menghitung para hurufnya Bapak Ibu. Ayatnya, ayat dari suratnya 114 surat. Itu yang Al-Quran yang menjadi pahala bagi kita yang membacanya. Makanya kita dianjurkan membaca Al-Quran terutama di bulan Ramadan Bapak Ibu. Berlomba-lomba untuk membanyak baca Al-Quran seperti yang disampaikan oleh Pak RW kita tadi. Lama-lam ke-7 balik wak kini seharusnya tadarus awak baca Al-Quran awak lah sampai belum ke juz 7 balik. Karena kalau untuk khatam satu kali dalam bulan Ramadan harus tamat Al-Quran satu hari satu juz. Ada yang 7 balik juz Pak Ibu? Mungkin ada yang lah tamat, mungkin tak? Yang lah tamat di tangan. Tak ada? Tamat di masjid. Oh, pasti jadi riwayat Pak RW. Bapak pengurus masjid. Tamat. Berapa orang Pak Ibu? Yang lah tamat bacaan Al-Qurannya sampai kini? Sudah malu Pak. Bapak lah dong. Sedang berjuang malu Pak ya. Ya. Pak RW 2 kali. Pak RW yang kena nilai Puma. Hadiah yang paling banyak. Memang Bapak Ibu di dalam bulan Ramadan ini bulan turunnya Al-Quran dianjurkan kita akrab dengan Al-Quran. Memperbanyak bacaan Al-Quran. Minimal khatam 1 kali dalam selama bulan Ramadan. Kalau tidak rugi Bapak Ibu. Itu untuk segi pengamalan. Namun jauh lebih penting dari itu Bapak Ibu. Peringatan nuzul Quran yang kita peringati dari tahun ke tahun adalah bagaimana agar di samping kita tahu sejarah Al-Quran itu, kita baca Al-Quran, kita amalkan. Yang terpenting adalah menanamkan nilai-nilai Al-Quran dalam diri kita. Menanamkan nilai-nilai Al-Quran dalam keluarga kita. Artinya di samping kita berlomba-lomba membaca Al-Quran, yang terpenting adalah bagaimana kita mengamalkan Al-Quran. Dalam surah Al-Fatir, surah Fatir Bapak Ibu, ayat ke-32 yang telah kita bacakan tadi, ada 3 golongan manusia cara mengamalkan Al-Quran. Para Bapak Ibu, dalam surah Fatir ini dijelaskan 3 golongan manusia mengimani Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Itu kajian malam ini Bapak Ibu. 3 cara manusia mengamalkan Al-Quran. Masuk ke kategori mawak, masuk ke golongan mawak ini malam itu kira-kira. Yang pertama Bapak Ibu, golongan pertama orang yang mengimani atau mengamalkan Al-Quran ini adalah namanya zalimun li nafsi, yaitu orang yang aniaya terhadap dirinya. Di cara dia mengimani, mengamalkan Al-Quran masih aniaya terhadap dirinya. Yang kedua, cara orang mengamalkan Al-Quran ini muktasib namanya, pertengahan. Bagaimana maksudnya pertengahan ini? Dia mengerjakan kewajiban dan meninggalkan larangan. Lainnya kerajaan kewajiban, ditinggalnya larangan. Tapi kalau yang pertama dia Pak Ibu, yang zalimun tadi, itu masih ramas. Nyo kerajaan perintah, nyo kerajaan solat lainnya 5 waktu sehari semalam. Buat dosa tadi yo. Kalau ibu contohnya solat lainnya, solat berjamaah. Kadang berhujang sekali-sekali ya dojo. Mampat kecek ulang kan? Memfitnah, adu domba, hasad, dengki. Kalau masih ada itu awak Bapak Ibu, walaupun masih solat 5 waktu sehari semalam dan mengerjakan kewajiban lain, itu masih namanya kegolongan menganiaya di zalimun li nafsi. Masih golongan pertama awak baru. Tapi kalau lainnya setingkat lain adalah muktasib pertengahan, lanyo kerajaan perintah, nyo jauhi larangan. Tapi ada sampai yang ketiga, saya yang ketiga, yaitu orang yang ketiga cara mengimani, mengamalkan Al-Quran adalah sabiqum bil khairat, orang yang berlomba-lomba berbuat kebaik. Bukan saja dia mengerjakan kewajiban,
Bukan saja dia meninggalkan larangan, tapi dia tambah dengan amalan-amalan seperti puasa sunnah. Di samping puasa wajib bulan Ramadan, puasa sunnah, dia kerjakan solat-solat sunnah, solat tahajud, solat duha, solat tasbih. Pokoknya nyo kerajaan yang wajib dia tinggal larangan, ditambah sunat-sunat yang lain. Aku yang agak beda dari yang kedua. Artinya golongan yang ketiga ini lebih taat Bapak Ibu, rajin beramal ibadah. Bapak Ibu sedang jamaah peringatan Nuzul Quran yang dimuliakan oleh Allah, berdasarkan firman Allah surah Fatir ayat 32 ini. Jadi bisik yang tiga golongan ko Bapak Ibu, macam-macam lo caranya untuk masuk surga. Macam-macam cara jalan untuk dia dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Golongan yang pertama, tadi zalimun dinafsi, orang yang masih menganiaya, berbuat zalim terhadap diri. Orang mereka kok Pak Ibu, ini lain mungkin masuk surga je sebab, tapi kalau lain dapat syafaat Nabi. Mungkin berdasarkan ada amalan-amalan yang kerajaan, di sampingnya mengerjakan perbuatan-perbuatan buruk, berbuat dosa, nyo juga kerajaan kewajiban. Cara dia masuk surga itu nanti mudah-mudahan dengan mendapat syafaat. Apa itu syafaat? Apa syafaat Pak Ibu? Syafaat itu salah satunya dari siapa yang bisa dapat sesuatu dari Nabi Muhammad. Syafaat itu artinya pertolongan. Siapa orang yang lain dapat syafaat itu sesuatu? Di antaranya orang yang rajin berselawat. Khusus saat nama Nabi Muhammad dibaca secara refleks, baca sallallahu alaihi wasallam. Itu alasannya tuh Ibu, karena ada sebuah hadis mengatakan orang yang paling kikir di dunia ini adalah orang yang apabila disebut nama Nabi Muhammad, dia tak mau berselawat. Aku termasuk golongan yang paling kikir Pak Bu. Jadi rupanya Pak Bu, orang yang kikir itu bukan saja orang yang nak mau berinfak, nak mau bersedekah, nak mau berzakat, tapi digolongkan juga orang yang paling kikir adalah yang tak mau bersolat. Di banyak-banyak bersolawat Pak Bu. Kalau awak ia terasa masih zolim terhadap diri awak, mudah-mudahan dengan banyak solawat awak mendapat syafaat dari Nabi Muhammad dan dimasukkan ke dalam surga. Diperlu selawat Bapak Ibu. Banyak macam selawat itu. Ada yang menimbang selawat itu sallallahu alaihi wasallam. Ada yang ibu membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada lo yang dilakukan di dendangan. Selawat namanya Pak Ibu. Selawat Jibril ada lo. Selawat Badar. Saya tahu selawat Badar Pak Bu. Acuk dilakukan oleh anak-anak awak. Salatullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ayo semua Pak Ibu, suara bola agak parau kan? Tawas Bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi alil badri ya Allah. Sekali lagi. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Itu namanya selawat Pak. Selawat Badar, ada lagi selawat Jibril, selawat Nariyah,
Apa yang kita harapkan dari selawat kita tersebut, insya Allah nanti akan mendapat syafaat, pertolongan dari Nabi Allah. Hanya tak boleh dia melalui selawat Pak Ibu. Apalagi saat nama Nabi Muhammad disebutkan. Keuntungan nanti kan untuk diri kita. Kalau dikaji lo Pak Ibu, fadilah dari selawat itu sangat banyak. Kalau di Mesir rambut terdengar cerita tu Pak Ibu dari para ulama awak, untuk memararai, untuk mendamaikan orang bercakap ko Pak Ibu dulu selawat. Ada orang bertikai tu batangkau selawatnya. Hanya baca cik orang tu, orang yang melihat, orang yang mengarai itu, sallu ala Nabi. Hanya orang itu cakap. Orang itu cara itu orang memuliakan Nabi ko. Dengan cara bersolat, diingatkan melalui selawat, teringat nama Nabi Muhammad. Jadi kalau ada orang bercakap, sudah berselawat. Kenapa ini jarang kadang diamalkan? Karena tak tahu padilahnya, tak tahu keutamaannya. Tak tahu bahwa itu bisa nanti mendapatkan syafaat dari awak, syafaat dari Nabi Muhammad untuk awak. Salah satu dari fadilah selawat kau Pak Ibu, kalau awak acuk berselawat, bisa membentengi diri awak dari bahaya, dari mara bahaya, dari bencana. Ini bukan cerita saja Pak Ibu. Di zaman Rasulullah, sebuah riwayat dikatakan, lena mau Ibu mendengar cerita bahwa kelebihan selawat kau. Jadi di zaman Rasulullah ada seorang Muslim ini kehilangan unta. Namun kalau orang kehilangan baca Ibu, tunjuk cari. Kalau zaman kita kini patut melapor ke polisi. Zaman tu kan ada polisi dia cari. Bahasa mungkin namanya adanya seorang Muslim kehilangan unta. Di ontaku satu-satunya miliknya yang paling barago Pak Ibu. Hilang pada suatu hari. Lalu berusahalah seorang Muslim ko untuk mencari. Setelah cari sehari dua hari, tak ketemu Pak Ibu. Akhirnya pasrah seorang Muslim ko. Namun pada suatu hari saat ini lalu lupa dengan untuknya ko. Ini kelihatan untuknya ko di rumah seorang Yahudi. Tak kajiknya, ser kecil dadonya. Itu rasa-rasa untuk ambo yang hilang. Rasa kenalnya junto itu. Dengan melihat onta yang ada di rumah orang Yahudi itu, teringatnya untanya. Kenapa? Karena hampir mirip dengan ontanya yang hilang. Penasaran Yahudi ko. Pada awalnya lalu ya. Penasaran Yahudi ko. Seorang Muslim ko tanya ke rumah orang Yahudi yang ada unta tu. Jadi singkat cerita Pak Ibu, baiklah orang Muslim ko, seorang Muslim ke rumah Yahudi itu, diketok pintu, Assalamualaikum, kata seorang Muslim. Tentu orang Yahudi ko membukakan pintu, lalu ditanya maksud dan tujuan seorang Muslim ko datang ke rumah Yahudi. Kecek seorang Muslim ko, kedatangan saya kemari tak lain dan tak bukan adalah ingin menanyakan onta yang ada di rumahmu ini. Agak terkaji orang Yahudi ko, Ibu. Ada apa dengan onta saya ini? Mau apa kamu dengan onta ini? Saya hanya ingin bertanya. Apa pertanyaanmu? Apakah onta yang ada di rumahmu ini milikmu atau pernah engkau temukan dari seseorang atau pernah kamu temukan di sebuah tempat? Agak kaget Yahudi ko dengan emosinya menjawab, ini unta saya, jangan kamu sembarangan menuduh. Ini tidak dapat di mana-mana, tapi ini punya saya. Unta saya yang sudah lama saya rawat. Kecek Yahudi. Saya hanya bertanya, hanya memastikan, untuk memastikan keraguan saya. Akhirnya agak terjadi percekcokan Pak Ibu. Yang kecek Yahudi ko inyo dituduh mencuri untuk orang Muslim ko. Yang Muslim ko lah bersau menjalannya nak menuduh, cuma ingin batal. Akhirnya bertengkar, akhirnya timbul kesepakatan bahwa perkara itu dibawa ke Nabi. Dibawa ke Nabi, singkat cerita Bapak Ibu, timbullah orang Baduko Yahudi orang Muslim ko ke Nabi untuk mendamaikan, mendudukkan persoalannya ko. Maka ditanya oleh Nabi,
Kalau begitu apa permasalahan kamu berdua? Apa yang engkau ingin kadukan kepada saya, kata Rasulullah. Begini ya Rasulullah, kata Muslim tadi, seorang Muslim. Saya pada suatu hari pernah kehilangan unta, tidak bertemu setelah lama saya cari. Namun kemarin saat saya sedang berjalan, saya melihat unta di rumah Yahudi ini yang mirip dengan unta saya. Saya tidak menuduh ya Rasulullah, tapi dikatakan oleh Yahudi ini menuduh. Sehingga kami ke sini, tolong adili kami ya Rasulullah. Jadi kalau zaman dulu itu langsung Rasul yang mengadili, karena terjadinya dekat roh Rasul. Jadi ditanyalah dek Rasulullah ke seorang Muslim ke dulu. Baik seorang Muslim, apakah betul engkau pernah kehilangan unta? Iya Rasulullah, benar ya Rasulullah. Setelah saya cari tidak pernah ketemu. Dan ditanya lo ke seorang Yahudi tadi, ya Yahudi, apakah unta ini betul-betul milikmu? Betul ya Rasulullah. Ini unta ini adalah udah lama saya rawat, saya pelihara, saya besarkan. Ini milik saya. Tahu-tahu datang seorang Muslim bertanya, seolah-olah ini mirip dengan untanya. Jadi kalau begitu, Rasulullah putuskan Bapak Ibu Saudara sekalian, yang bersalah adalah seorang Muslim tadi. Karena dia ada mengarah nada menuduh si Yahudi itu mencuri atau mengambil unta orang yang Muslim tadi. Maka diputuskan oleh Rasulullah, Bapak Ibu, yang bersalah itu orang Muslim. Hukuman bagi orang yang menuduh orang mencuri adalah sama dengan hukuman orang mencuri. Kalau dalam Islam, apa hukum kalau orang kedapatan mencuri, Pak Ibu? Potong tangannya. Kedapatan mencuri pertama, potong pergelangan tangan yang kanan. Itu hukum Islam, Bapak Ibu. Kalau ini di negara awak kebetulan tidak diberlakukan hukum Islam sesuai undang-undang yang ada di Indonesia. Jadi kalau dulu Islam sebenarnya, Pak Ibu, pertama kedapatan mencuri, potong pergelangan tangan kanan. Kedapatannya ulang balik, kalau dia jalan melo, mencilok je baru. Ayo potong lain. Kaki kiri, pergelangan kaki kiri. Lama dia kiri tu, Pak Ibu. Senjam nak. Alurnya jalan lain, talaman candu, tabah mencilok je baru. Dipotong yang kiri lain. Pergelangan kiri. Alurnya lain, masih bisa aja mencilok tu. Potong. Masih potong kaki yang kanan lah, tiga yang kanan. Sekunya model mau diguduk, alurnya kalau lah mencandu kau lah payah jangan babut duit kau mencilok kau. Begitu hukum Islam. Kalau diberlakukan di zaman kini di Indonesia bagi doa baru. Mungkin lah nak berani dalam korupsi mencilok dah, nak taluk dah. Tapi sayang, negara kita tidak berdasarkan hukum Islam. Apabila mencuri tidak dipotong tangannya. Jadi kembali kepada cerita tadi, Pak Ibu, makanya dijatuhkanlah seorang Muslim tadi hukuman potong tangan. Kecek orang Muslim tadi, ya Rasulullah, dengan baik hati, Pak Ibu, sebelum aku engkau hukum, sebelum tanganku engkau potong, maka izinkan aku terlebih dulu bertanya ke kaum tua. Itu galak Rasulullah. Inyo kawatannya kak, mungkin Rasul itu, Pak Ibu. Itu mustahil Rasulullah. Mustahil. Tapi karena ini permintaan dari seorang Muslim yang akan kena hukum, maka tengah gue buang. Jadi karena ini permintaan, ditanyalah seorang Muslim kaum tuanya, persilakan ya Rasulullah, walaupun dengan ada heran. Masa kecil Rasulullah dalam hati, masa kaum tu bertanya. Kemudian kini orang bertanya kah? Kajawi. Disuruhnya orang bertanya Kajawi, wah kira bu. Padahal engkau sedang kelak kanai berjamaah. Jadi bertanyalah Muslim ka untuk yang ada tadi. Ai onta, engkau ini milik siapa? Kata si Muslim ko. Sehingga penasaranlah si Yahudi dengan Rasulullah. Dengan izin berkat kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala yang menjawab untuk Bapak Ibu. Jadi kalau kebenaran dulu itu kan langsung dilihatkan oleh Allah. Dijawab dia untuk kok. Aja untuk kok.
aku ini adalah milik engkau wahai muslim. Tak kaji Yahudi tadi. Tercengang Rasulullah. Maka saat itu apa yang terjadi Bapak Ibu? Maka diputuskan kembali oleh Rasulullah bahwa yang milik onta tadi bukan Yahudi tapi adalah seorang muslim. Alapis muslim tadi dari hukuman potong tangan. Singkat cerita Bapak Ibu, heran Rasulullah. Bertanyalah Rasulullah ke muslim kau, wahai seorang muslim, wahai muslim, apa gerangan amalmu sehingga engkau selamat dari hukuman potong tangan kau? Dijawablah dia orang muslim kau, wahai Rasulullah, amalanku tidak banyak, cuma aku membiasakan diri setelah solat 5 waktu sehari semalam berselawat kepadamu. Rupanya itu amalannya Pak Ibu. Rupanya nyo merutinkan, mendawamkan bacaan solat setiap solat 5 waktu sehari semalam minimal 10 kali Rasulullah. Itu amalannya kira Pak Ibu. Dan kiranya hendaknya dapat peluang amalkan Pak Ibu. Kalau ingin terhindar dari mara bahaya, dari kecelakaan, apa itu berupa musibah, banyak berselawat, insyaallah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilindungi dari tsunami, dilindungi dari bencana, kemalangan apapun yang sifatnya tiba-tiba kepada kita. Ini ada kalau berkat amalan itu Pak Ibu, ada yang menyelamatkan awak. Termasuk salah satunya memperbanyak bacaan sholawat. Makanlah itu Pak Ibu. Barangkali setelah sholat 5 waktu sehari semalam yang dilakukan si muslim tadi yang bisa menyelamatkan dia dari berbahaya, dari potong tangan, ini 10 kali bersalawat setiap selesai sholat 5 waktu sehari semalam. Jadi Bapak Ibu, orang yang zalim di nafsi itu yang akan dapat syafaat nanti orang yang rajin menjalankan ajaran Nabi, termasuk banyak bersolawat. Itu pertama. Yang kedua Bapak Ibu, yang muktasid ko yang pertengahan, kerajaan perintah Allah, jauhi larangan, tapi ada sampai ke rajin mengerjakan yang sunat lain. Ikut masuk surga nanti melalui rahmat Allah, kasih sayang Allah. Rahmat Allah didapatkan mulai dari dunia sampai ke surga nanti, sampai menjelang dimasukkan ke surganya. Rahmat berarti kasih sayang. Cara mendapatkan kasih sayang Allah ku, ya rajin beramal ibadah. Apalagi di bulan Ramadan kau Pak Ibu. Salah satu nama bulan Ramadan itu malam turunnya bulan Ramadan, terdapat bulan turunnya rahmat kasih sayang Allah. Rajin beramal ibadah, insyaallah kita akan dapat kasih sayang Allah. Kalau ada dapat kasih sayang Allah itu bagi awak Pak Ibu, nah ada yang payah itu. Orang yang punya langit dan bumi lah sayang kawak. Apapun tanpa kita minta, kalau orang sayang kawak pasti dia ingin minta rezeki banyak ibu-ibu, Allah diminta oleh janji rezeki oleh Allah. Ada keinginan yang belum terkabul, tanpa kita sadari dimudahkan oleh Allah, karena sudah mendapat kasih sayang. Berkat amalan awak tadi, perintah Allah kita kerjakan, larangan Allah kita tinggalkan. Dan terakhir Bapak Ibu, golongan yang 3 ini lebih baik lagi. Orang mengamalkan Al-Quran itu dengan cara berlomba-lomba berbuat kebaik. Fastabiqul khairat. Di samping mengajarkan yang wajib, di samping mengajarkan yang meninggalkan larangan, ditambah dengan amalan-amalan harapan awak Bapak Ibu, mudah awak termasuk golongan yang ketiga pun naknya. Ikonya masuk surga usik tanpa hisab lah. Masuk surganya tanpa hisab, tak perlu ditanya-tanya roh. Mereka tapel masih surga. Karena lah banyak amal ibadah, menjauhi larangan, ditambah dengan sholat sunat-sunat. Itulah manusia yang akan masuk surga tanpa hisab. Bapak Ibu, sedang peringatan nuzul Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kue lah katanya, mungkin kue yang dapat kamu sampaikan sebagai kesimpulan. Di samping kita mengetahui sejarah turunnya Al-Quran ini, mari kita tanamkan nilai-nilai Al-Quran dalam diri kita. Artinya mengamalkan apa yang terdapat dalam Al-Quran. Hendaknya kita masuk kepada golongan yang ketiga, orang yang selalu berbuat baik, mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan, dan mengerjakan amal-amal sunnah lainnya. Sepakat Bapak Ibu? Terutama yang tadi itu, kalau awak masih
zalim terhadap diri rasanya, masih banyak mengerjakan larangan-larangan Allah, banyak-banyak bersolat. Barangkali setelah solat fardu, barangkali Ibu minimal 10 kali yang dilakukan oleh muslim dari insyaallah akan diselamatkan hidup kita oleh Allah dari macam mara bahaya. Demikian saja Bapak Ibu, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan kita doakan generasi-generasi kita hendaknya generasi yang cinta Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Ya, kalau kita berdoa, mari kita sama-sama berdoa dengan khusyuk tentunya, dengan harapan yang terpenting dari peringatan nuzul Quran kita pada malam ini Bapak Ibu. Di samping kita rajin membaca Al-Quran, berlomba-lomba, dan tentu tujuannya adalah untuk mengamalkan Al-Quran. Terutama anak-anak kita dekatkan dengan Al-Quran. Insya Allah itu nanti yang akan menyelamatkan dia hidup di dunia sampai ke akhirat nanti. Baik, kita berdoa Bapak Ibu. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين إنك أنت خير الراحمين يا عليم يا عليم يا عليم علمنا فينا جئنا اهدنا فينا الضالين اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وكل عباداتنا في شهر رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت واحد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملائكة الأعلى إلى يوم الدين اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولأجدادنا ولأستاذنا ولمشايخنا ومرشدنا ولمن هدانا إلى الخير ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات في البر والبحر آمين 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 يا رب العالمين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام اللهم ربنا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اختم لنا بالسعادة ولا تختم علينا بالشقوى اللهم اختم لنا بأحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dengan berakhirnya tausiah dari Ustaz kita tadi, maka berakhir pula kegiatan peringatan Idul Quran pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz kita tadi dapat kita amalkan di hidup sehari-hari, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang gemar membaca Al-Quran, orang yang gemar selawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin amin ya rabbal alamin. Itulah yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum.